Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Di Indonesia saat ini sedang marak di berita-berita tentang bagaimana judi online atau judo ini akan diberantas oleh pemerintah. Namun pertanyaannya, apa yang membuat orang kecanduan aplikasi gambling tersebut? Sebut saja misalnya chip, slot, togel, dan lain-lain. Itu semua memiliki kesamaan untuk menjerat orang agar kecanduan. Berikut alasan mengapa orang-orang itu kecanduan judi lewat aplikasi. Yang pertama, desain yang bagus. Orang bisa kecanduan dari sisi desain karena suara, warna, animasi, dan kemudahan user interface di aplikasi judi. Aplikasi slot sekalipun dengan berjam-jam enak di telinga, apalagi kalau dengar Super Win dan petir Olympus datang dengan angka perkalian, terutama bagi yang sering kalah dan yang pernah menang. Desain bisa membuat orang kecanduan, terutama ketika bermain slot. Terjadi pengulangan tanpa batas dan perasaan mendapatkan reward sekecil apapun itu ketika layar menunjukkan harapan. Animasi pundi-pundi bertambah. Ini memang urusan desain dan psikologi pemakai. Sama seperti ketika notifikasi di Facebook muncul atau angka follower bertambah. Perasaan mendapatkan ganjaran dan balasan dari tindakanmu bermain jempol. Aplikasi judi mengeluarkan biaya jutaan dolar agar orang mau install aplikasi mereka. Iklan judi di mana-mana, mulai dari subtitle film sampai banner di blog dan web. Mereka mengemas dengan pintar, membuat orang terbuai seolah-olah kaya itu mudah. Tirulah mereka yang sukses dengan judi, betapa mudah WD, dan mereka ingin menjadi yang terpercaya, mulai dari bandar sampai reseller. Yang kedua, pemain dibuat seperti bisa menebak pola, seolah-olah ada pola kemenangan di sana, seperti room bagus, gacor jam sekian, kalau ada gambar A berurutan di 3 kolom dan seterusnya. Channel YouTube dan pengalaman menang memperkuat mitos ini, sampai berpikir tentang algoritma, menebak rumus, dan lain-lain. Permainan artificial intelligence, Google, Instagram, apa saja yang memakai algoritma. Tidak ada yang memakai algoritma tetap. Algoritma bukanlah rumus yang tetap. Jangan membayangkan ada suatu rumus yang dirahasiakan dan hanya diketahui pembuatnya. Bahkan jika aplikasi itu tidak memakai rumus, peluang untuk menang sangatlah kecil. Yang ketiga, pemain merasa mendekati kemenangan. Kurang satu gambar, sudah dapat gambar sama, tetapi perkalian belum muncul. Di tempat yang salah. Mendekati kemenangan secara psikologis membenarkan peluang bahwa saya bisa menang atau punya kesempatan bagus. Tentu saja dengan pernik-pernik untuk isi saldo dan tukar uang dengan koin atau putaran. Perasaan sebentar lagi menang
dan siapa tahu menang beriringan dengan momen mendekati kemenangan ini. Yang terjadi kemudian, isi saldo peluang sepertinya akan datang. Yang keempat, pemain diberi kemenangan palsu. Memang dapat super win, dapat mega bonus, dapat perkalian tinggi. Kemudian WD tarik uang dari akun pemain. Senangnya dapat 10 juta. Wow! Atau bisa membagikan rokok gratis kepada kawan-kawan sepermainan. Kemudian pemain mulai percaya pada nomor 2, 3, dan 4 yang saya sebutkan di atas. Kemudian pemain mulai percaya pada nomor 2, 3, dan 4 yang saya paparkan tadi. Ketika mereka menghitung total berapa uang yang habis, ini yang terjadi. Jumlah uang yang mereka keluarkan ternyata lebih banyak dibandingkan dengan jumlah uang yang mereka dapatkan. Ada yang untung sekian juta, kemudian melanjutkan permainan sampai akhirnya kalah semuanya. Intinya membuat pemain tetap bermain dan bertaruh sampai akhirnya mereka rugi. Itulah disebut kemenangan palsu. Jumlah sebelum dan sesudah kemenangan palsu lebih banyak dibandingkan total uang yang kamu dapatkan selama bermain. Yang kelima, pemain di fase medblind alias buta matematika. Agar mereka tidak percaya pada matematika, bahkan tidak menganggap penting perhitungan matematika. Jangan salah, semua peluang dalam bermain judi memakai rumus sama: probabilitas, permutasi, dan kombinasi. Mau tahu hasilnya? Peluang pemain amat sangat kecil. Yang keenam, sunk cost fallacy. Istilah itu adalah kesalahan berpikir di mana orang merasa sudah basah atau terlanjur bermain, kemudian total melanjutkan sampai percaya akan mendapatkan kemenangan. Padahal secara perhitungan, peluang menang itu sangatlah kecil. Bisikan di telinga kanan kiri, isi saldo, main lagi. Sudah terlanjur, mari bermain secara total. Sunk cost fallacy bergandengan dengan survivorship bias, yaitu bias kognitif karena hanya melihat mereka yang pernah berhasil. Contohnya, ada satu orang yang berhasil dapat 5 juta dalam beberapa putaran. Akhirnya mengambil kesimpulan bahwa bermain slot bisa berpeluang kaya. Yang dilihat hanya puncak suksesnya, tidak melihat biaya sesungguhnya yang keluar dan rata-rata mereka yang kalah. Inilah faktor psikologi yang dimainkan oleh para bandar agar para pemain-pemain judi online ini tetap stay dan bermain secara total untuk menghabiskan saldo di akun mereka. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sharing ini bisa menjadi peringatan untuk yang sering bermain judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.